Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang PHP. Apa itu PHP? PHP adalah Hypertext Preprocessor. PHP ini adalah bahasa script yang berjalan pada sisi server dan bisa tertanam dalam file HTML. Ini juga bisa digunakan untuk mengelola konten dinamis, database atau basis data, pelacakan season, bahkan membangun seluruh situs e-commerce atau situs penjualan online, atau mungkin bahkan situs yang lainnya. Lalu ini juga bisa terintegrasi dengan sejumlah database, contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, dan lain-lain ya. Nanti kalau ini bisa dipilih salah satu sesuai dengan kegunaannya atau sesuai dengan requirement-nya. Lalu PHP ini sangat efisien dalam pelaksanaannya, terutama jika dikompilasi dengan modul Apache di sisi Unix, atau ini juga bisa dihubungkan dengan server MySQL. Setelah dijalankan, itu nanti akan mengeksekusi sesuai dengan query, yang dibuat itu dengan sangat mungkin query-nya ini sangat kompleks dengan hasil yang sangat besar dalam waktu perekaman. Lalu penggunaan umum, selain membuat di PHP ini kita bisa membuat, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Ini ada kegunaan lain, antara lain yaitu adalah kita juga bisa dapat PHP ini dapat menangani form. Bisa menangani form artinya adalah ketika nanti ada data yang dikirim dari form HTML itu bisa diterima oleh PHP, diolah oleh PHP. Atau juga bisa digunakan untuk menyimpan data ke file, menyimpan data dari file, menyimpan data ke bentuk file, itu juga bisa. Atau juga dapat mengirim data via email dan mengembalikan data ke pengguna. Ini return ya. Lalu selain itu dapat menambah, menghapus, memodifikasi elemen dalam database melalui PHP. Lalu mengakses variabel cookie dan mengatur cookie. Kemudian ini juga dapat membatasi pengguna untuk berkunjung di suatu halaman. Kalau halaman ini hanya untuk admin, nah contohnya seperti itu, sehingga selain admin tidak bisa masuk ke halaman tersebut. Lalu juga dapat mengenkripsi data, contohnya ada data plain text, itu data yang kita pahami, itu akan dienkripsi ke sebuah karakter ya, yang tidak bisa kita baca atau yang disembunyikan. Kemudian karakter yang ada di PHP ini ada 5. Ini adalah kesederhanaan. Ini artinya adalah kita membuat atau mengcoding tidak perlu seperti yang di Java ya. Yang di Java contohnya adalah ketika membuat variabel. Kalau membuat variabel di Java itu sebelumnya harus diinisialisasi dulu, yaitu namanya apa, tipe datanya apa. Tapi kalau di PHP tidak perlu. Lalu efisiensi dari contoh tadi ya, itu kita bisa mengefisiensi ruang space ya. Lalu keamanan, fleksibilitas, dan familiar. Lalu ini ada environment setup-nya. Kalau kita mau membangun web dengan menggunakan bahasa PHP, itu kita bisa menyiapkan 3 ini, yaitu yang pertama adalah web server. Ini mau pakai Apache atau IIS. Ini paling umum adalah Apache. Lalu database-nya kita bisa pilih sesuai dengan kegunaannya. Kalau kita bisa menggunakan Oracle, kalau kita ingin menggunakan Oracle.
Kalau yang gratis kita bisa menggunakan MySQL dan PostgreSQL. Lalu yang ketiga ini adalah kita bisa menginstal atau mengaktifkan ya beberapa modul, yaitu namanya PHP Parse yang disediakan oleh PHP. Lalu ini adalah PHP Parse installation ya. Itu kita bisa, kalau di lokal kita bisa aksesnya di sini di 127.0.0.1/info.php, ini defaultnya. Atau kalau tidak, kita bisa akses localhost/info.php. Nanti hasilnya kurang lebih seperti yang di bawah ini. Terus lalu isinya ini sesuai PHP yang diinstal. Kalau di sini diinstalnya adalah di PHP versi 7. Lalu sistemnya itu ada di Linux dan seterusnya. Lalu di bawah ini mungkin kalau ini bisa di scroll ya, tapi ini tidak bisa di scroll karena ini hanya screenshotan. Ini di bawahnya ada beberapa modul ya, ada banyak modul yang disediakan oleh PHP, yang ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kalau defaultnya diaktif ya aktif, kalau defaultnya dia tidak aktif ya tidak aktif. Kalau ingin kita mengaktifkan yang dari defaultnya tidak aktif, kita bisa mengenablekan dengan menggunakan file PHP ini. Jadi di PHP ya, itu nanti ada file PHP ini, itu di dalamnya itu ada beberapa konfigurasi ya, konfigurasi semua terdapat di file PHP ini. Ini adalah ini adalah cara terakhir dan cara paling cepat untuk mengubah konfigurasi PHP. Nah, semuanya ada di PHP ini. Lalu PHP ini ya, ketika misal kita sudah edit PHP ini, itu kalau kita ingin menjalankan atau melihat hasil dari perubahan file PHP ini, kita jangan lupa untuk restart Apache-nya. Lalu kemudian yang ini sebetulnya ada banyak ya yang bisa kita setting di file PHP ini. Tapi ini saya ambil beberapa sampel yang mungkin diperlukan ya. Contohnya adalah yang pertama adalah short open tag. Ini defaultnya adalah off. Ini kalau semisal on, dia nanti bisa membuka atau membedakan bahasa pemrograman PHP dan yang lainnya menggunakan seperti ini. Bukan lagi yang versi umumnya, atau versi umumnya adalah seperti ini ya. Ini di sini, ini ada PHP-nya, tulisan PHP, lalu ada tutup. Nah, ini versi umumnya. Kalau singkatnya seperti ini. Lalu ada save mode, ini defaultnya adalah off. Lalu save mode exec dir, direktorinya seperti apa. Lalu ini 6 disable function. Ini kalau misalnya ada function defaultnya PHP itu kita bisa matikan. Itu caranya adalah seperti ini. Nanti di disable function ini isi saja function-functionnya. Lalu max execution ya, execution time itu 30, defaultnya seperti ini. Ini adalah per detik, satuannya detik. Jadi nanti setiap eksekusi itu ada batas waktunya. Kalau ini disetting 30 detik. Lalu ada error reporting, lalu ada error prepend string dan seterusnya sampai ke magic word GPC, file upload on atau off, nanti season, save handler, lalu ada MySQL default host, defaultnya apa, user defaultnya apa, password defaultnya apa, itu kita bisa setting. Ini bukan hanya ini saja, ini sebetulnya ada banyak sekali, tapi kalau ditulis semua akan menghabiskan waktu ya. Ini mungkin bisa diakses sendiri kalau semisal sudah install PHP-nya, kita bisa akses ini dan bawahnya nanti kita lihat modul-modul yang sudah disediakan. Ini biasanya beda versi itu ada perubahan. Jadi kalau ininya nanti disesuaikan dengan yang disesuaikan dengan PHP yang diinstal.
Lalu ada sintak di jadi sintak PHP ini ya, itu ada dua versi, yaitu versi umum yang atasnya ini dan versi pendeknya. Ini fungsinya untuk membedakan antara bahasa pemrograman PHP dengan yang lainnya. Lalu di dalam PHP itu kita juga bisa membuat komen. Kalau kita menggunakan atau kita nanti single line comment, itu ada dua cara, yaitu yang pertama adalah ini tagar, atau kita bisa menggunakan ini slash. Ini untuk single comment. Lalu kalau multi line, ini kita bisa menggunakan slash bintang ini ya. Ini kalau banyak baris, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Lalu PHP ini case sensitif ya. Ini contohnya di bawah ini. Kalau kita ingin memanggil variabel kapital, ini harus sesuai, besar kecilnya harus sesuai. Tapi kalau misalnya tidak sesuai seperti ini nanti jadi error. Atau ini ya, ini artinya adalah ini dia memanggil yang ini. Kalau yang ini nggak tahu dia memanggil yang mana, karena sebelumnya belum di inisialisasi dulu. Lalu setiap kali statement di PHP selalu diakhiri dengan titik koma, entah apapun itu. Contohnya adalah kalau kita ini ada string ya, ini titik koma. Nanti kalau tipe datanya integer juga belakangnya titik koma. Lalu variabel, tipe variabel ya, di PHP ini pertamanya adalah simbol dolar, lalu kemudian diikuti dengan nama variabelnya, kemudian ada sama dengannya. Nah, ada sama dengan, di kanan sama dengan atau setelah sama dengan itu baru isinya. Lalu variabel opsional untuk dideklarasikan sebelum penugasan. Nah, variabel ini opsional ya, artinya ini boleh dibuat atau tidak, atau dideklarasikan atau tidak sebelum penugasan. Variabel tidak diketahui sebelumnya apakah itu akan digunakan untuk menyimpan angka atau string karakter. PHP bekerja dengan baik dalam hal mengubah tipe dari satu ke yang lainnya. Ini tapi ada syaratnya. Kalau misal sebelumnya ada di tipe string ya, kalau mau diubah ke integer ya pastikan yang string itu nilai isinya sudah angka semua, tidak ada huruf. Kalau misal ada huruf, dia tidak bisa di parsing atau tidak bisa dikonversi ke integer. Lalu tipe data yang ada di PHP ini ada integer, double, boolean, null, string, array, dan yang terakhir objek. Integer untuk bilangan bulat, double untuk bilangan desimal, boolean hanya dua pilihan, benar atau salah, true atau false. Lalu null ini adalah tipe data yang tidak memiliki nilai atau null namanya. Lalu string ini adalah urutan karakter, bisa angka, huruf, dan simbol. Lalu ada array, ini adalah kumpulan dari beberapa nilai yang dimasukkan dalam satu ini ya, kalau di simbol array ya, kurung siku. Nanti di dalamnya ada isinya, koma, baru isinya lagi. Lalu yang terakhir adalah objek. Nah, ini ada turunan dari kelas yang ditentukan programmer yang dapat memaketkan data. Jadi kalau misalnya ada data, kumpulan data, di dalam data itu ada nama, name, nah berbagai data ya, itu kita bisa kumpulkan dalam satu tipe data yang namanya objek. Lalu ada ini PHP konstanta ya, konstanta ini adalah nama atau pengenal untuk nilai sederhana. Nilai konstan ini tidak dapat berubah selama eksekusi script ya. Ini memang konstanta itu memang nilai yang sudah diisi, atau mungkin variabel yang sudah diisi nilainya itu defaultnya seperti itu, tidak bisa diubah. Konstanta apakah huruf besar dan kecil ya, ini juga case sensitif. Lalu pengenal konstan
konstanta ini selalu menggunakan huruf besar. Ya, nanti ada contohnya, nama konstanta dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti dengan sejumlah huruf, angka, atau garis bawah. Konstanta tidak akan pernah bisa diubah atau tidak bisa ditentukan lagi. Lalu sebentar, ini untuk mendefinisikan sebuah konstanta Anda harus menggunakan fungsi define. Ini ya, define untuk dapat untuk mengambil nilai sebuah konstanta Anda hanya perlu menentukan namanya. Define apa namanya, nanti keluar. Berbeda dengan variabel di konstanta ini ya, berbeda dengan variabel, Anda tidak perlu memiliki konstanta dengan awalan dolar. Dan juga bisa menggunakan fungsi konstan ini ya, bukan hanya define saja tapi bisa menggunakan konstan untuk membaca nilai konstanta jika Anda ingin mendapatkan nama konstanta secara dinamis. Nah, contohnya adalah ini. Ini define konstanta 1. Nah, 2 ini biasanya dituliskan huruf besar. 2, 3, underscore 3. Ini bisa. Kalau yang tidak bisa adalah yang bawah ini. Nah, dia diawali dengan angka, itu tidak bisa. 2 itu tidak bisa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Waktunya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.